Perkenalkan, nama saya Ali Aji. Gua Bintang Hari Akbar. Saya Hani Maulida. Ropi Wijaya. Kapan ya? Wah, pertanyaan berat nih. Pancasila, kayaknya pas upacara terakhir deh. Jujur, gue juga nggak inget. Aduh, kapan ya? Halo semuanya, perkenalkan, nama gue Nopo Wahdan Iskandar. Biasanya teman-teman gue manggil gue Wahdan. Hari ini gue mau ngobrol sama teman-teman gue tentang hal yang mungkin sering kita remehkan, yaitu Pancasila. Ya, 5 sila yang kita sudah hafal sejak SD itu. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar menerapkan atau cuma hafal doang sih? Nah, gue penasaran. Yuk kita tanya langsung aja. Nah, Ali, biasanya kalau lu lagi makan bareng sama temen lu, biasanya lu langsung makan atau gimana dulu? Kalau gua mah sih emang udah kebiasaan berdoa dari dulu juga, emang udah kebiasaan dari rumah gitu, diajarin sama orang tua. Sebelum makan itu harus doa. Oh. Nah, kalau pas lu lagi doa gitu, temen-temen lu kan nungguin. Iya. Lu ngerasa canggung gitu nggak sih? Pas awal mah canggung sih, tapi jadi kebiasaan gitu, jadi nggak kecanggung karena udah kebiasaan. Ini yang sering kita lewatkan. Berdoa sebelum makan, itu penerapan dari sila pertama. Teman-teman yang nunggu dengan sabar, itu juga bagian dari sila pertama. Toleransi itu bukan cuma soal tahu perbedaan agama, tapi tentang menghormati, memberikan ruang, gak bikin orang lain merasa terburu-buru atau canggung saat beribadah. Dan semua itu terjadi tanpa ada aturan tertulis. Karena kita paham, menghargai keyakinan orang lain itu penting. Nah, Rob, pernah gak sih lo dibantu sama orang yang gak lo kenal? Pernah banget. Waktu itu aku tuh jatuh dari tangga, buku berserakan kemana-mana. Malu parah. Tapi ada orang yang bantuin gue tanpa gue minta. Meskipun gue gak kenal. Gimana tuh rasanya? Seneng banget ternyata ada orang sebaik itu. Jadi aku pengen jadi orang baik. Nah, Bintang, lo pernah gak bantu orang yang lagi kesusahan gitu? Pernah sih, waktu itu di parkiran ada orang motornya mogok, terus gua bantu dorong sambil gua cek-cekin dikit, padahal posisinya gue juga lagi buru-buru mau pulang. Terus gimana? Berhasil nggak? Ya alhamdulillah berhasil sih, soalnya cuma masalah kecil doang, tapi ya seneng aja gitu bisa bantu orang lain. Kasihan juga kalau dia kebingungan sendiri di parkiran. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu hidup dalam momen-momen ini. Dalam bantuan yang diberikan tanpa pamrih. Itulah kemanusiaan yang sesungguhnya. Gue Sunda. Gue sih Jawa. Kalau gue sih campuran ya, soalnya nyokap gue dari Jakarta, tapi bokap gue lahirnya di Sumatera. Gue sih Jawa. Paling sih beda logat doang. Kadang Ropi ngomong Sunda, kita suka pada bengong. Kan kelepasan. Tapi jujur sih seru, jadi kita tahu bahasa daerah teman-teman kita, khususnya Sunda di Tasik ini. Enggak sih, kita lebih fokus ke tujuan bareng aja. Enggak peduli mulainya dari mana juga, yang penting kerjanya benar. Indonesia itu unik. 300-an suku, ratusan bahasa daerah, ribuan pulau, dan kampus miniaturnya. Dalam satu kelompok kecil aja, kita bisa nemu orang dari berbagai latar belakang. Beda logat, beda budaya, beda kebiasaan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Bukan cuma slogan di lambang negara, tapi realita dalam keseharian kita. Itulah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, Hani, kalau di kelompok atau organisasi, gimana sih cara kalian biasanya mengambil keputusan? Biasanya sih tanya dulu ke semua orang.
Gak enak kalau asal ambil keputusan sendiri. Lagian ide orang lain juga siapa tahu lebih bagus. Nah, pernah gak sih ada di situasi di mana pendapat kalian itu terpecah? Sering. Ya udah voting, mayoritas sih menang, tapi yang kalah tetap didengerin. Bisa juga digabung idenya. Demokrasi itu bukan cuma soal pemilu 5 tahunan. Demokrasi itu ada di sini, di meeting kelompok, di organisasi kampus, di diskusi-diskusi kecil kita sehari-hari. Semua orang kebagian bicara, semua pendapat didengar, gak ada yang lebih penting atau lebih superior. Dan ketika harus ambil keputusan, musyawarah, voting kalau perlu, tapi tetap dengan hikmat kebijaksanaan, pendapat minoritas tetap dihargai. Gue sih open aja. Kalau ada temen yang nggak masuk, gue kasih catatan. Toh kalau gue butuh, pasti mereka juga bantu gue gitu. Sama sih, apalagi kalau soal makanan. Gue usahain selalu bagi rata, soalnya gak enak aja gitu kalau ada yang gak kebagian. Gak kepikiran sih, justru malah seneng gitu berbagi sama teman gitu. Keadilan sosial itu dimulai dari hal sederhana. Berbagi catatan, biar teman yang gak masuk tetap bisa belajar. Patungan makan, biar semua kebagian. Ngajarin teman yang kesulitan, sampai dia paham. Dan itulah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bentuknya yang paling sederhana, tapi paling nyata. Jadi setelah ngobrol sama mereka, gue sadar satu hal. Kita tuh sering ngerasa Pancasila itu sesuatu yang besar, harus dilakukan di momen-momen penting. Padahal Pancasila itu ada di mana-mana, di hal kecil yang kita lakuin setiap hari, tanpa sadar, tanpa label. Jadi sebenarnya Pancasila itu sederhana kok. Cukup konsisten berbuat baik saja. Hal kecil tapi bermakna. Dan lakuin dengan tulus, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Jadi, berapa nilai Pancasila yang sudah kalian terapkan hari ini? Coba hitung. Mungkin lebih banyak dari yang kalian kira. Sampai jumpa.